si anak ini selalu berpikir bahwa ketika dia mengalami kegagalan akan datang orang lain Buat untuk ngebantuin dia mencapai hasil yang dia ingin. Bahwa gitu. Manusia itu bergerak atas 3 hal. Nafsu, pikiran, dan hati nurani. Karena waktu lahir kita nggak lahir langsung bisa jalan kan gitu. Nah, kita nggak bisa jalan itu kan hambatan tuh. Akhirnya kita merangkak. Gitu kan. Lama-lama kita nih gimana sih caranya biar bisa jalan, kita ke tembok lah gini nih. Akhirnya lama-lama kita bisa jalan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, sahabat Diksi Alofia, pada malam ini kita dapat ngobrol kembali, berbincang kembali, serta kita berbagi cerita kembali. Nah, pada malam ini alhamdulillah kita telah kedatangan narasumber, yakni sohib atau teman daripada Ustadz Dr. Haji Ahmad Irfan. Daripada kita makin penasaran apa yang kita akan bahas pada malam ini dan siapa narasumbernya, kita sambut langsung narasumber kita pada malam ini. Assalamualaikum Pak Niki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Niki? Alhamdulillah sehat. Keluarga sehat Pak Niki? Wah, sehat semua. Alhamdulillah. Kayak malam ini seger banget Pak Niki. Wah, kalau saya memang harus selalu seger karena sering ngadepinnya anak muda jadi. Jadi vibes-nya ke bawah terus kayak ada ya. Kalau boleh tahu Pak Niki asli mana nih Pak Niki? Saya asli Betawi Tangerang tapi Tangerangnya masih mepet Jakarta Barat, daerah-daerah Karangmulia, Celduk. Berarti kita sama-sama Betawi nih Pak Niki. Ngobrol insya Allah makin enak ya. Insya Allah. Iya Pak Niki, mungkin Pak Niki bisa ngenalin kali ya ke sahabat Diksi serta para penonton yang lain perihal Pak Niki bisa datang ke Diksi ini kayak gimana, ada hubungan sama Ustadz Irfan ataupun sama Majelis Alofia apa gimana? Boleh kali Pak Niki ya? Boleh. Jadi memang saya sudah lama kenal dengan Ustadz Irfan. Gitu. Jadi Bang Haji ini kalau saya manggilnya Bang Haji biasanya. Ya. Benar-benar sohib berarti ya. Jadi dulu kita pernah ngajar bareng di SMA Negeri 112 Jakarta. Swabel ya? Swabel, betul. Nah, di situ waktu itu saya bukan ibaratnya bukan guru tetap pada waktu itu. Saya itu alumni situ. Kebetulan saya kuliah di Sastra Indonesia, ada guru yang sakit, saya suruh gantiin. Oh, awal mulanya begitu? Awal mulanya begitu. Datanglah saya jadi ngajar di Swabel karena dulu saya juga kebetulan ketua Rohis juga di situ. Saya alumni Swabel. Oh gitu. Tapi pas Pak Niki masih sekolah, itu Ustadz Irfan udah mulai ngajar apa belum? Belum. Makanya awalnya masih asing. Cuma kita kebetulan waktu itu Ustadz Irfan juga kan jadi pembina Rohis. Pembina Rohis. Nah dari situ kita mulai buka omongan, lama-lama udah nyambung, sama-sama Betawi, sama-sama di bidang pendidikan gitu. Latar belakangnya sama ya? Iya, nah dari situ akhirnya kita makin banyak lah obrolan, bahkan sampai sekarang aja ternyata kita sama-sama jadi dosen. Nah dari situ akhirnya nyambung lah, dan ya gimana ya, mau mana akhirnya ada aja nih yang diomongin. Ada aja jalannya mau kemana aja. Iya betul. Kalau ngomong Pak Niki tadi bilang dosen, Pak Niki dosen di mana Pak? Saya sekarang mengajar di Universitas Indarprasta PGRI di program studi pendidikan ekonomi. Tapi saya sebenarnya latar belakangnya itu bahasa Indonesia. Jadi sebenarnya dosen bahasa Indonesia khusus untuk bahasa Indonesia, penulisan ilmiah dan segala macam. Cuma home base-nya di pendidikan ekonomi. Oke, Pak Niki. Jadi sahabat Diksi yang mungkin belum tahu siapa narasumber kita pada malam ini, udah dijelasin nih sama Pak Niki sendiri. Emang Pak Niki bisa dibilang sohib kentalnya Ustadz Irfan pas zaman masih Ustadz ngajar di 112. Gitu Pak Niki ya? Betul. Iya. Pak Niki, ini yang kita mau bahas pada malam ini nih. Kan saya sebagai anak muda sering ngerasa pas lagi mau berusaha entah itu dalam hal apapun Pak Niki ya. Saya ngerasa tuh dalam diri saya kayak nggak pede. Apa yang saya kerjain nih, gue beneran bisa ya ngerjain ini, rapih nggak ya ngerjain ini gitu. Ntar hasilnya kayak gimana? Kadang juga saya mikir kayak gue harus nggak usah
punya proses yang panjang tapi langsung hasilnya aja Ya. gitu. Kayak gitu Pak Niki, banyak juga kan. Terus apalagi sekarang anak-anak muda yang mungkin udah ketergantungan dengan teknologi canggih. Jadi ibaratnya usahanya kurang gitu, langsung mau dapat hasilnya aja. Benar-benar. Kalau kata orang Betawi, kerja kagak mau dapat hasilnya aja Iya, gitu. benar-benar. Iya. Terus kadang juga kalau misalnya aneh ibaratnya udah stuck nih, udah buntu, mau apa-ngapain, akhirnya aneh frustasi kayak gitu Pak Niki. Mungkin kalau misalnya aneh yang ingin aneh tanyain tuh Pak Niki, ada nggak sih kira-kira saran dari Pak Niki dari yang aneh bilang kayak tadi tuh, latar belakang yang aneh sebutin? Ya. Jadi memang itu fenomena ya Ki ya. Sekarang kebanyakan nih teman-teman kita nih lebih banyak orientasinya ke hasil aja udah yang penting pengen dapat duit banyak, wow langsung aja buka pinjol, pinjol, yang penting duit banyak gitu kan. Nah, terus juga bahkan sampai ada yang pengen dapat duit banyak nggak kerja aja akhirnya kena judol kan, main judol habis duitnya habis dia pinjol gitu. Nah itu udah siklus gitu, dan nggak cuma sampai di situ, kadang-kadang juga kalau saya karena kebanyakan di mahasiswa yang ngelihat itu bukan cuma masalah kayak gitu aja Ki, kadang ada tugas kuliah aja yang penting ngumpulin tugas kan, intinya gitu ya. Sampai sekarang laku tuh joki tugas. Bahkan kalau dulu kan joki skripsi, ini ya skripsi. Nah ini sekarang joki tugas aja ada gitu. Joki karena tugas harian Pak gitu. Iya, tugas harian mata kuliah, karena orientasinya adalah yang penting nih gue ngumpulin dulu nih tugasnya gitu kan. Yang penting nilai bagus, nilai A. Nah ini kan berarti ada fenomena bahwa kita tuh kecenderungannya, ini saya nggak bilang semua ya, tapi kecenderungannya rata-rata yang penting hasil aja deh, proses mah nggak usah dilewatin gitu kan. Nah ini kayaknya Fakih mengalami itu kayaknya. Bener Pak Niki, bukannya sahabat diksi doang, aneh sendiri tuh ngalamin kayak gitu. Jadi kayak yang penting pengen dilihat dosen, aneh kan juga masih mahasiswa nih Pak Niki, pengen dilihat dosen yang penting rapi haji dulu dah, yang kayak Pak Niki bilang. Itu nggak baik gitu Pak Niki. Nah itu sebenarnya jangan Ki, karena biar bagaimanapun dalam pembelajaran itu yang bagus itu kan adalah prosesnya. Karena proses itu nyangkut ke dalam diri kita. Maksudnya itu yang membentuk kita tuh. Kita jadi orang kayak apa. Sedangkan hasil ini kan sebenarnya biasanya cuma apa ya, yang bisa dilihat orang. Cuma kayak nilai jadi hasil. Ya, nilai tinggi, tapi ternyata dia pakai ChatGPT gitu. Atau ya baju bagus atau apa, ternyata boleh ngutang kan begitu. Nah, ini kan kalau bisa jangan gitu. Tapi kita coba bagaimana seharusnya menikmati proses itu. Nah, ini nih yang apa ya, yang sekarang kalau saya pribadi ya, ini menjadi sorotan. Kenapa sih pada kagak mau berproses gitu kan? Padahal proses ini penting untuk mencapai tujuan. Saya bilang tujuan ya, bukan hasil. Karena kalau hasil ini biasanya orientasinya materialistik. Jadi apa yang bisa dilihat oleh orang, apa yang bisa dinilai oleh orang. Jadi kalau hasil ini orientasinya pengen dilihat orang, gitu. Ya kayak nilai, kayak barang-barang. Bahkan sekarang kemarin bulan puasa tuh fenomenanya kan ngadain bukber, pengen lihat gagah-gagahan. Ada yang kelihatan pakai name tag PNS apa ya, kan hasil tuh sebenarnya. Lanyard BUMN. Nah itu gitu. Nah itu kan ketika dia ngejar hasil, gitu kan. Yang penting gue kelihatan sukses, yang penting gue kelihatan bagus, yang penting gue berhasil. Gitu. Ada kata berhasil, memiliki hasil. Jadi proses di bagaimana dia ibaratnya berkeluh kesahnya itu nggak terlalu diperhatiin, jadi lihat hasilnya gitu Pak Niki. Bener. Padahal proses inilah yang penting. Itu mahasiswa ibaratnya yang Pak Niki kenal, yang Pak Niki ajarin, banyak juga ngalamin fenomena itu Pak Niki. Banyak yang kayak gitu. Nah kalau misalnya Ane pengen nanya nih, kira-kira kalau misalnya anak muda atau siapapun yang ngalamin hal kayak gitu, ada faktor-faktor tersendirinya nggak sih yang benar-benar ada hubungan dengan yang kayak tadi kita bahas Pak Niki? Nah ini juga sebenarnya banyak faktor yang mendorong ya Ki ya. Jadi sekarang itu memang kecenderungannya kita itu nggak mau repot.
atau juga lingkungan kita kadang saking terlalu sayangnya akhirnya kebanyakan mereka langsung aja ngasih hasil gitu. Kayak misalnya gini, kalau anak belajar jalan terus jatuh nangis, orang tua panik tuh langsung kan. Iya. Dia nggak menyemangati anaknya, udah ayo terus nyoba gitu kan. Nah ini kan berarti secara faktor lingkungan, ketika anak dimanjakan seperti itu, artinya si anak ini selalu berpikir bahwa ketika dia mengalami kegagalan akan datang orang lain Buat untuk ngebantuin dia mencapai hasil yang dia inginkan gitu. Nah ini ketergantungan terhadap orang lain inilah yang kemudian menyebabkan orang ini jadi banyak merasa kayaknya saya nggak perlu melalui proses, nanti juga dapat deh hasilnya gitu. Ini faktor pertama, faktor lingkungan gitu kan. Terus yang kedua juga faktor persepsi bahwa segala sesuatu kalau bisa mudah kenapa harus repot. Bener gitu banget. kan. Ini persepsi yang kalau kadang ya kalau saya bisa bayar fakih nih misalnya untuk ngerjain ini itu, yang ngapain saya harus repot gitu. Kalau orang lain bisa kenapa harus saya gitu. Iya, Nah, jadi ada persepsi yang seperti itu. Padahal ini kan balik lagi jadinya ketergantungan dengan orang lain gitu kan. Ketika dia menghadapi suatu ujian, dihadapkan pada suatu tantangan, ya saya anggap itu tantangan ya, ketika dia punya tanggung jawab atau apa, dia tidak merasa itu harus dihadapi oleh dirinya sendiri, tetapi orang lain. Itu yang kedua. Kemudian itu kalau kita bicara secara umum. Tapi kalau ini pendapat saya pribadi, gitu ya. Sebenarnya faktor yang paling penting kenapa seseorang itu hanya berorientasi pada hasil, menurut saya ini karena mungkin ketidakmampuan orang itu untuk mengenal dirinya sendiri. Jadi kalau saya, ini nggak tahu ya, nanti mungkin bisa dikaji lebih dalam lagi bahwa manusia itu bergerak atas 3 hal. Nafsu, pikiran, dan hati nurani. Menurut saya gitu. Jadi nafsu ini kan biasanya yang menggerakkan keinginan orang. Benar. Gitu. Dia termotivasi untuk mendapatkan sesuatu, dia memiliki keinginan untuk mencapai sesuatu, dia berhasrat untuk sampai ke tujuan tertentu, gitu. Ini kan biasanya didorong oleh nafsu dia. Semakin besar nafsunya, semakin semangat tuh, biasanya seperti itu. Nah, ketika dari nafsu ini kemudian mulai naik ke pikiran, pikiran ini kan masalah benar atau salah gitu. Kita lapar, ya makan gitu. Makan ini benar gitu. Tapi kalau kita lapar terus minum, ini kan salah gitu kan. Jadi bukan itu. Jadi tujuannya ya kalau lapar ya kita makan gitu. Nah ini masuk ke pikiran gitu. Nah di pikiran ini adalah ketika didorong oleh nafsu ini, pikirannya adalah bagaimana cara kita mendapatkan itu. Gitu kan. Jadi ketika kita memiliki sebuah keinginan, kemudian sudah mulai naik ke ranah pikiran, gimana ya cara dapetinnya gitu kan. Nah ini kan pikiran sudah mulai bermain. Nah kalau seandainya hanya mentok di situ, kita kan kayak tadi saya bilang, ya udahlah biar orang aja, yang penting kan jadi, gitu kan. Ya udahlah minta bantuan mama buat bayarin ini, gitu kan. Bisa minta beliin papa gitu. Jadi nggak usah kerja, nggak usah apa gitu kan, nggak usah nabung, nggak usah ngumpulin. Nah itu kan karena yang benar adalah ketika kita ingin mendapatkan sesuatu, ya yang penting dapat kan gitu, menurut pikiran. Tapi balik lagi, kita punya satu instrumen yang seharusnya digunakan, hati. Hati ini masalah nilai, masalah baik atau buruk, gitu. Dan di sini biasanya ada rasa malu, ada rasa tadi ya salah atau apa, ini buruk, ini bukan hal yang baik gitu kan. Jadi pertimbangan itu ada di hati. Pertimbangan ada di hati. Jadi masalah mempertimbangkan itu kan adanya di hati. Sama kayak misalnya saya bilang tadi, saya pengen mengerjakan ini dan saya nyuruh fakih. Nah akhirnya saya mempertimbangkan, tapi ini baik nggak ya buat saya? Wah kayaknya ini nggak baik deh. Kalau saya nyuruh fakih, saya nggak bisa terus-terusan saya nggak bisa nih. Gitu. Saya terus-terusan akan nggak bisa. Nah makanya ini nggak bener nih. Ini salah nih. Supaya bisa harus saya. Nah itu hati. Makanya keseimbangan 3 ini, faktor ini dari ya menyeimbangkan antara nafsu, pikiran dan hati, ini penting untuk
kita kelola sendiri nih. Ki. Menurut saya sih gitu. Jadi faktor yang pertama karena mungkin faktor lingkungan gitu. Betul. Terbiasa ketergantungan, biasa ibarat orang bilang dimanjain kali gitu. Jadi ke bawah sampai terus-terusan kayak gitu. Terus yang kedua, mungkin tadi yang 3 aspek Paniki jelasin itu nggak diterapin semua Paniki. Kalau misalnya diterapin tadi dari hawa nafsunya, udah mau keinginannya ada, terus tapi pikirannya mentok di situ doang. Jadi kayak Paniki bilang harus bayar orang, pakai joki kayak gitu-gitu. Jadi dari 3 aspek itu kalau bisa digunain semua Paniki. Betul. Ada apa ya? Manajemen keseimbangan itulah gitu. Jadi emang faktor yang dari awal itu juga berpengaruh banget Paniki. Nah, kalau misalnya emang kita udah bahas nih faktor-faktornya, mungkin kita udah tahu nih Paniki kayak gitu. Ada solusi nggak sih dari yang bikin hambatan itu terjadi Paniki? Jadi hambatan itu kan terjadi sebenarnya karena kita belum pernah mengalami itu. Oke. Kita nggak pernah ngalamin itu, makanya kita nggak bisa. Gitu kan. Dulu waktu masih kecil kita nggak bisa jalan. Karena waktu lahir kita nggak lahir langsung bisa jalan kan gitu. Nah, kita nggak bisa jalan itu kan hambatan tuh. Akhirnya kita merangkak. Gitu kan. Lama-lama kita nih gimana sih caranya biar bisa jalan, kita ke tembok lah gini nih. Akhirnya lama-lama kita bisa jalan. Sama kayak kita belum bisa baca, kita belum bisa ngomong dan seterusnya. Ya karena kita belum melampaui itu, kita merasa itu adalah hambatan. Kalau kita nggak menikmati prosesnya, nggak melewati prosesnya, ya kita nggak akan bisa-bisa. Jadi ketika kita menemui hambatan itu, sebenarnya itulah proses. Sebenarnya itulah poinnya. Ya hadapin, tabrak aja gitu. Bukan nyari jalan pintas. Bukan nyari jalan pintas. Kalau kita nyari jalan pintas, kalau kita lari dari situ, ya seterusnya kita nggak akan bisa tuh Ki. Jadi tabrak aja ya. Nanti juga ketemu jalannya. Berarti yang buat kita maju tuh bukan dari hasil apa yang kita ini, tapi proses itu ya Paniki. Betul. Jadi prosesnya yang penting. Bukan hasilnya Ki, gitu ya Ki. Benar-benar. Ini jadi ilmu baru juga nih sahabat diksi buat aneh. Kalau misalnya emang sahabat diksi jadi merasa dapat ilmu baru, apalagi aneh ngobrol langsung sama Paniki di sini. Oke, Paniki. Mungkin kita ngobrol udah lumayan lama nih. Yeah. Ada pesan-pesan tersendiri nggak sih? Ibaratnya kalau kata orang buat kalangan Gen Z dah gitu, yang ngalamin hal kayak gini terus nih sama kayak yang kita omongin tadi Paniki. Iya. Nih buat Gen Z nih ya. Gen Z. Karena emang udah terbiasa. Ini kita memang udah di zaman yang serba singkat, serba cepat nih ya. Bener. Jadi emang ini nggak bisa dihindari. Cuma memang segala apapun itu lahir dari diri kita. Makanya tadi ketiga hal itu saya bilang itu kan sebenarnya semua ada di diri kita. Benar. Kita mengelola, kita memanajemen, kita menumbuhkan itu, kita menyeimbangkan itu semuanya ada di diri kita. Kita bisa atau tidak, kita berhasil atau gagal, itu sebenarnya yang punya kita. Bukan lingkungan. Jadi jangan pernah menyalahkan lingkungan, jangan pernah menyalahkan faktor-faktor yang di luar kuasa kita. Karena awal mula dari diri kita sendiri. Dari diri kita. Tadi kan saya bilang makanya, hambatan itu muncul ya karena kita belum melampaui itu. Nah, makanya ketika kita berproses, mentok, ya jangan berhenti, jangan nangis, jangan nyerah gitu. Tapi jalan aja terus supaya nanti diketemuin tuh sama Allah jalannya. Makanya kan kita selalu berdoa itu kan ya di Al-Fatihah tunjukkanlah aku jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu kan bukan jalan yang lempeng gitu, tapi kan jalan yang bisa kita lalui untuk mencapai tujuan. Gitu. Kita punya tujuan apa, ditunjukin tuh jalannya. Gitu. Kan doanya begitu. Makanya jangan pernah berhenti, jangan pernah nyerah karena proses apapun yang namanya gagal itu adalah bagian dari proses. Itu prosesnya. Dari gagal kita belajar. Berarti jalan itu jangan kita laluin. Berarti cara itu jangan kita laluin. Dari salah kita belajar. Oh, berarti ini nggak benar, jangan dilakuin. Jadi makanya saya bilang tabrak aja. Gitu. Jadi emang semua hidup tuh butuh proses Pak. Betul. Jangan ujuk-ujuk enak, ujuk-ujuk enak gitu. Sebenarnya omongan nih banyak nyindir anehnya juga nih gitu. Aneh ngalamin kayak gitu. Tapi ya sebagai muhasabah diri mungkin Paniki ya, kita sama-sama belajar. Kita ini mungkin bagian dari progres hidup juga Paniki. Kita ngobrol kayak gini. Betul. Banyak kita ngobrol yang tadi Paniki bilang kalau kita udah tahu kalau misalnya itu salah, tinggalin, jangan diterusin terus Paniki ya. Kalau misalnya sering kita dengar mah
udah tahu tuh salah masih lu terusin, Masih, sama iya, aja. keledai aja nggak jatuh di Iya. lubang yang sama kan gitu Bener. katanya. Sama aja PA-nya. Iya bener. Ya mungkin kita sama-sama belajar buat sahabat diksi semua yang pada nonton pada malam ini. Pak Niki, mungkin kita cukupkan ngobrol kita pada malam ini. Oke. Kalau misalnya saya ada salah-salah kata, mohon dimaafin Pak Niki. Ya, saya juga minta maaf kalau ada salah-salah kata. Namanya orang suka keselip kata. Iya benar. Karena di sini juga sahabat diksi Pak Niki, saya juga masih belajar. Kita bikin diksi kayak gini, kita sama-sama masih belajar Pak Niki. Oke, Pak Niki, terima kasih banyak telah hadir di diksi kita. Semoga Pak Niki sehat selalu, Amin, amin. diberkahin rezekinya. Doain juga sahabat diksi Alaufia buat kesehatan Pak Niki, keluasan rezeki Pak Niki, serta Amin. Pak Niki selalu lindungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala gitu Pak Niki. Sahabat diksi, mungkin itu saja obrolan kita pada malam ini. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.